kita itu mengandalkan kasih karunia. Mencapai sorga itu sebuah kemustahilan tanpa pertolongan dari Allah. Coba saya tanya kamu. Kamu ingin menyeberangi Samudra Pasifik dari Papua Nugini ke Amerika Serikat di California. Kemudian ada suatu kapal yang menawarkanmu bantuan. Kamu mau ikut dengan saya nggak? Nanti saya angkat di dalam kapal ini, kamu ikut dengan saya, nanti saya bantu seberangkan. Terus kamu dengan sombongnya bilang, nggak perlu, saya bisa berusaha sendiri kok. Saya bisa sampai ke California dengan berenang. Saya akan seberangi samudra ini. Kadang kita tidak tahu diri. Kalau sampai California pun kita tak bisa sampai, apalagi kerajaan surga. Kamu kenal surga itu di mana? Kamu tidak pernah lihat itu. Jadi adalah sebuah kemustahilan bisa menjangkau Allah bagi kita manusia yang berdosa ini. Karena kemustahilan bagi kita menjangkau Allah, maka Allah sendiri yang menjangkau kita. Kita yang terhilang dari Allah. Bukan Allah yang terhilang dari kita, bro. Manusia yang terhilang dari Allah. Kalau Allah kehilangan kita, maka Dia yang cari kita, bukan kita yang cari Dia. Kamu kehilangan bebekmu, bukan bebekmu yang cari kamu, kamu yang cari Dia. Karena kamu pemilik bebek itu. Karena kita terhilang dari Allah, Dia yang mencari kita, bukan kita yang mencari Dia. Maka Allah mencari manusia, menyatakan dirinya kepada manusia, maka firman-Nya sendiri diutus menjadi manusia untuk memperkenalkan dirinya dan menyatakan kebenaran dan kasih karunia-Nya. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Jadi kalau dikatakan iman Kristen adalah iman yang malas, kami tidak malas, tapi kami tahu diri. Kami tidak mungkin sampai kepada kerajaan yang maha kudus karena manusia tak satu pun yang kudus. Kita perlu dikuduskan. Jadi bukan kita malas, tapi kita tahu diri bahwa kita tak ada yang kudus, maka kita perlu dikuduskan. Kita butuh penolong. Jadi kalau ada yang merasa masuk surga dengan usahanya sendiri, silakan saja, itu urusanmu. Tapi kekristenan, kalau kita bandingkan dengan hukum-hukum mereka, bahkan kasih kita yang paling mulia. Adakah hukum yang lebih mulia daripada hukum Kristus? Coba kamu cari. Ada nggak hukum yang lebih baik daripada hukum Kristus? Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Bukan mengasihi Allah tapi menyuruh membunuh manusia. Mengasihi Allah tetapi membunuh mereka yang tidak seiman dengan Dia. Atau mengasihi Allah, mengasihi junjungan tetapi dengan membunuh manusia lainnya. Pernahkah Kristusmu mengajarkan itu? Tidak pernah. Pernahkah Tuhanmu mengatakan yang seperti itu? Tidak pernah. Pernahkah Tuhan bilang kasihi aku, bunuh orang kafir? Pernahkah Kristus berkata begitu? Tidak pernah. Bahkan Dia berkata kasihi musuhmu. Dia berkata seperti itu. Lalu apa yang kurang dari Kristus? Kalau masalah hukum dunia inilah, peraturan inilah, makan inilah. Kamu nggak makan makanan itu, kamu pakai baju seperti ini, kamu pakai sepatu ini, sepatu itu. Tapi kalau hatimu busuk, adakah kamu mendapat upah dari situ? Itu saja yang kamu perlu perhatikan gitu loh. Jadi kalau kita dikatakan malas, bukan begitu. Kita dituntun kok untuk berbuat baik. Itu perintah loh itu. Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kamu jangan terlalu terpesona dengan hukum-hukum syariat-syariat seperti orang Yahudi itu. Kamu tahu, hukum Yahudi itu lebih ribet daripada hukum yang lain. 613 misfot. Kalau melihat matahari terbenam, ada doanya khusus. Melihat ini, mau makan diatur, mau ini diatur, mau itu diatur. Jangan terpesona dengan itu. Karena itu hanya sebatas di dunia ini saja.
Tapi keselamatanmu yang akan datang dalam makna rohania, apakah diperdulikan? Tidak. Gitu loh. Itu saja yang perlu kamu pikirkan. Itu ya. Oke. Paham, menarik. Soalnya cukup banyak yang chat itu sih kalau kakak live. Nah, tapi berarti tadi yang pertanyaan pertama justru belum terjawab nih kak. Yang terkait apa? Mengimani kitab Alkitab ya. Nah itu caranya gimana? Apakah kakak sebelumnya belajar dulu kitab lain kah? Atau seperti apa? Nah itu aku mau lihat perspektif kakak sih gimana. Karena kalau aku dengar ini kan belief banget ya sama kekristenan itu. Terutama di Alkitabnya. Karena tadi kan mengkutip banyak dari Alkitab ya. Itu gimana caranya? Apakah belajar kitab lain juga kah? Atau seperti apa dari perspektif kakak? Ya, tentu kita belajar kitab-kitab lain ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah tulisan-tulisan itu bisa banyak bro. Tapi tulisan yang mendatangkan hikmat itu hanya kitab suci bagi saya. Kenapa begini? Kitab suci ini bukan kitab yang turun dari langit atau gedebuk dari langit. Tapi ini adalah kesaksian orang yang pernah hidup di dunia mengenai suatu hikmat yang datang dari atas yang disebut dari Allah yang benar. Maka ditulis 2 Timotius 3 ayat 16. Maka semua yang kita butuhkan itu ada di sini. Kamu pengen berhikmat, Amsal Salomo, belajar dari pengalaman istilahnya. Pengalaman Salomo, pengalaman Raja Daud, pengalaman Ayub, itu ditulis di sini. Tapi pengalaman itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu Allah yang benar. Injil, yaitu Yesus. Injil ini bukan tulisan yang diturunkan dari langit, tapi kesaksian mengenai apa yang pernah ada di dunia, yaitu Kristus Sang Injil itu. Maka dituliskan di sini. Bahkan bisa dikonfirmasi dengan data-data sejarah. Artinya, saya tidak mungkin lebih percaya dengan klaim-klaim yang lain yang katanya lebih mulia, lebih oke, lebih hebat, tetapi tidak bisa dibuktikan dengan data historis. Karena ini historis. Saya begitu. Ya, kenapa saya bisa percaya ini? Kamu coba ikuti metode secara ilmiah. Kalau kita melihat cek orisinalitasnya. Ada nggak yang lebih lengkap daripada Alkitab? Ada nggak yang bisa menandingi manuskrip kitab suci kita untuk membuktikan otentisitasnya, untuk membuktikan orisinalitasnya? Kamu bandingkan dengan tulisan-tulisan lain deh, tulisan Plato, Iliad karangan Homer atau apalah gitu. Kamu bandingkan naskah-naskah kuno. Ada nggak yang seperti ini? Nggak ada. Bahkan filsafat Yunani, filsafat Thales lah apa segala macam, hikmat Yunani dan lain-lain. Coba nih kamu bandingkan dengan hikmat ini. Ada nggak? Kamu baca sendiri aja. Ada nggak yang lebih baik dari sini? Nggak ada. Jadi kenapa kita menggunakan ini dasar? Karena dari hal ini kita diajar. Dari hal ini kita tahu. Dan hal ini itu bukan katanya. Ini yang di sini tuh bukan katanya. Bisa kamu buktikan sampai sekarang. Bisa kamu gali sampai sekarang. Artinya bro, apa yang tertulis di sini pernah terjadi secara nyata ribuan tahun lalu dan dirasakan hadiratnya oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Makanya para rasul dengan pede bilang apa? Ya, inilah yang kami tuliskan, yang kami raba, yang kami lihat, yang kami saksikan, yaitu firman hidup dalam 1 Yohanes 1. Bukan yang katanya, yang itulah segala macam, bukan. Tapi yang pernah terjadi, dimaknai dan dituliskan. Jadi point of view oleh Alkitab ini secara general itu adalah pesan keselamatan yang mendatangkan kemerdekaan. Itulah alasan kenapa saya lebih percaya ini. Kalau misalnya kita mau cari hikmat atau mau cari kepintaran, cari kata-kata bijak, kitab-kitab lain juga banyak. Tapi di sini juga banyak.
cari puisi-puisi indah. Kitab lain ada. Di sini juga ada. Kepastian keselamatan, sejarah mengenai kabar itu ada nggak di tempat lain selain pada di sini? Saya mungkin ragu akan hal itu. Tapi semua kembali bagaimana kita memandang apa yang kita mau imani itu. Karena Kristus tidak pernah memaksa orang beragama. Dia mengajak orang datang kepada kerajaannya untuk memperoleh keselamatan. Karena lagi-lagi yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus tidak pernah bawa agama. Dia bawa kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia tidak pernah bilang, bertobatlah karena agama Kristen sudah saya bawa. Begitu. Ya, jadi itulah alasan kenapa kamu perlu setia di dalam itu. Gitu. Kamu mau cek secara ilmiah, secara nalar teologis, ya, nalar teologis, secara ilmiah, impact dan dampak yang kamu peroleh, dan pesan dan makna yang kamu perlu renungkan dari kitab suci yang disebut dengan Alkitab ini. Itu luar biasa sekali. Begitu. Oke Kak, sudah terjawab. Terima kasih ya Kak. Iya. Itu aja sih Kak dari saya. Terima kasih. God bless you Kak. Ya. Begitu ya. Ya, silakan Johan. Halo, shalom. Ya, shalom, silakan bro. Mau nanya, Ya, kalau LGBT melayani Tuhan, apakah dosa? Apakah boleh? tergantung. Apakah dia punya keinginan itu dan masih dilakukan, dia masih berenang di dalam dosa itu, atau dia sudah tidak melakukan itu tapi dia melawan rasa itu di dalam dirinya. Karena sesuatu dosa itu dikatakan kalau dia tahu. Ada 3, dia tahu, dia mau, dan dia sadar. Dan keinginan yang dibuahi itu akan menjadi dosa. Nah, kalau pertanyaan kamu tadi, dia begitu, tapi dia masih melakukan hal-hal yang seperti itu, dia masih membuahi keinginannya itu, lebih baik jangan. Karena itu akan menjadi batu sandungan nanti bagi jemaat dan pertumbuhan jemaatnya. Tapi kalau dia sudah meninggalkan itu, dan firman Tuhan dijadikan sebagai dasar dan patokannya untuk berubah menjadi lebih baik dengan nge-spread itu kepada orang lain, itu tidak pernah menjadi masalah. Karena Tuhan itu membuka kasih karunia kepada siapapun yang mau bertobat, bukan yang mempermainkan Allah. Jadi bedakan mempermainkan Allah, bedakan dengan orang yang mau bertobat. Karena memang Tuhan kita itu datang untuk orang yang mau bertobat, orang yang sakit, orang yang butuh tabib, bukan untuk orang yang baik-baik saja. Begitu. Ya. Oke, itu aja sih. Mau nanya itu aja. Gak ada lagi pertanyaan. Makasih jawabannya. Oke, thank you bro. Ya, jadi kalau keinginan itu dibuahi, itu dosa. Tapi kalau itu dilawan, ya itu namanya perjuangan. Melawan kedagingan yang dimaksudkan Rasul Paulus itu kan yang begitu. Melawan agar tidak dibuahin. Ya, Agatha Mesri. Baik, terima kasih Ya, silakan. atas waktunya. Saya tertarik dengan room ini, dengan penjelasan yang Kakak Eli sampaikan, begitu rasional, dan saya rasa tidak bertentangan dengan Alkitab.
Ya. Tapi ada beberapa yang saya mau pertanyakan terkait dengan Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 itu menceritakan makanan haram dan halal, ya, atau binatang haram dan binatang yang layak dimakan. Bagaimana pandangan Kak Elia, di mana di saat ini hampir nominasi Kristen, Protestan, bahkan Katolik, saya rasa tidak menjalankan terkait dengan makanan haram dan makanan halal ini. Coba Kakak Elia bisa kasih tanggapan? Ya, karena kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman, tapi ya, jadi orang Kristen makan apapun tidak masalah. Di dalam Imamat 11 itu kan perjanjian lama yang berkaitan dengan aturan keimamatan kepada orang-orang Yahudi. Nah, itu tergabung di dalam suatu hukum yang disebut dengan miswot. Begitu. Jadi orang Kristen tidak lagi mau dihakimi oleh hal yang seperti itu. Misalnya kalau kita lihat di dalam Kolose, ya, benar. Bentar ya. Di dalam sebentar. Tai kegagasan tak tekan. Ya, misalnya dalam 1 Timotius 4. Lama kali loadingnya, bentar. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. 1 Timotius itu, bro, tolong dijauhkan dulu ya dari dari anak-anak ya. Oke. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Ya. Ini adalah perikop tentang tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat, ya. Dikatakan begini, sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, makanya dikatakan dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun, jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Nah, jadi menurut Timotius, anak rohani Paulus, dalam menghajar pengajar sesat, dia katakan bahwa tidak ada lagi makanan yang haram. Ya, semua itu akan dikuduskan oleh firman Allah kalau kita terima dengan ucapan syukur. Bahkan Rasul Paulus itu berkata bahwa jangan kamu mau dihakimi mengenai makanan dan minuman, mengenai perayaan Sabat, hari raya, begitu. Karena kita lagi tidak hidup di zaman hukum Taurat, tapi kita sudah hidup di zaman yang kasih karunia. Ya, jadi apa yang ada di dalam imamat tadi itu dituliskan dan dimasukkan dalam kitab suci itu untuk menjadi tanda bahwa Kristus itu menggenapi apa yang pernah ada pada masa itu. Makanya dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4 bahwa Kristus itu takluk kepada hukum Taurat untuk menjadi tolok ukur kesempurnaannya sebagai Mesias yang tak bercacat dan tak bercela. Begitu. Jadi ya itu berlaku, tapi bagi mereka yang di bawah hukum Taurat. Tetapi bagi kita yang sudah di dalam kasih karunia, ya itu sudah tidak berlaku lagi. Karena kerajaan sorga bukan tentang makan dan minuman, bukan apa yang masuk yang menajiskan kita,
kebebasanmu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, gitu loh. Nah, jadi semua makanan minuman itu halal di hadapan Allah kalau kita kuduskan oleh firman Tuhan dan kita terima dengan ucapan syukur. Ya, karena bukan apa yang masuk ke tubuh yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah, melainkan apa yang keluar. Makanya hikmat Amsal berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang preferensi Taurat dan syariat Taurat, tapi kita sudah berbicara dalam dimensi rohani, bahwa Kristus itu menjadi pengudus bagi kita kepada Bapa kita, yaitu Allah yang adalah roh. Jadi bukan lagi peraturan-peraturan semata. Begitu. Ya. Terima kasih. Tapi ada sedikit yang saya rasa Alkitab tidak pernah hilangkan, atau saya tidak, atau kakak pernah bisa kasih jelasan di mana di Alkitab katakan bahwa makanan itu sudah tidak ada lagi halal dan haramnya. Kalau referensi para rasul kan gini, kalau referensi yang kakak sampaikan itu kepada Timotius, itu kan terkait dengan ajaran, bukan makanan. Ajaran itu yang kita referensikan bahwa kalau dalam Yohanes katakan bahwa firman itu adalah makanan rohani. Ya, maka merujuk ke ajaran itu adalah makanan rohaninya yang ditentang, bukan makanan fisiknya. Kenapa saya katakan demikian? Paulus juga pernah katakan bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah. Bagaimana kita menyatakan bahwa tubuh kita bait suci Allah, sementara kita tidak jalankan, maka jaga tubuh kita dari hal-hal yang seperti itu. Iya. Dan itu sudah dijawab oleh Kolose 2 ayat 16. Ya. Dikatakan begini. Kolose 2 ayat 16. Ini mengenai carilah hal-hal yang di atas, ya. Rasul berkata begini, karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu. Nah, ya. Jadi jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi nggak ada hukum yang meneruskan larangan makan dan minuman itu. Lagi pula larangan makanan dan minuman itu kan di dalam hukum Taurat. Coba kamu baca di dalam Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat itu sampai di mana? Di Yohanes Pembaptis. Hukum Taurat itu sudah selesai. Gitu loh. Ya, itu sudah selesai sampai Yohanes Pembaptis. Dan nubuatan para nabi juga sudah selesai. Makanya kepada jemaat di Kolose itu dikatakan jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman. Jadi karena kerajaan Allah itu bukan tentang itu. Jadi kita dianjurkan untuk mencari hal-hal yang di atas, bukan lagi mengenai perkara Taurat. Karena semuanya itu, apa semuanya itu? Makanan-makanan, makanan minuman, hari raya, hari Sabat gitu kan. Semuanya itu hanyalah bayangan. Ya, bayangan dari apa? Dari apa yang akan datang. Sedangkan wujud realnya adalah Kristus. Jadi ketika Kristus sudah datang, yang realnya sudah datang, maka bahkan sudah selesai. Karena yang realnya sudah datang, gitu loh. Yesus adalah sahabat itu sendiri. Yesus adalah pengudus kita, dia pensyafaat kita, dia adalah roti hidup, darahnya adalah korban, gitu. Akulah terang dunia, dia menggantikan kaki dia menggantikan semuanya. Gitu, roti sajian dia menggantikan itu, semua diganti sama dia. Jadi memang ya
Kristus adalah wujud dari semua itu. Gitu loh. Ya. Apakah dalam arti itu hukum Taurat 100% dihilangkan? Sudah batal, mengenai yang seremonial itu sudah batal. Hukum Taurat? Iya, sudah batal. Hukum Taurat itu bukan seremonial. Kalau hukum Taurat itu dibatalkan, maka tidak lagi hukum larangan membunuh, maka tidak lagi larangan berzina. Kalau itu dibatalkan, Hukum Kristus kan lebih sempurna. Kasihi Allahmu, kasihi sesamamu. Kalau kamu kasih sesamamu, mungkinkah kamu membunuh? Mungkinkah kamu diizinkan membunuh? artinya apa? Hukum Kristus tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Bukan Iya, masalahnya bukan di situ, bro. Kan di sini Rasul sudah jelas mengatakan semuanya itu hanya bayangan dan Betul. wujudnya adalah Kristus. Jadi masalah Apakah dengan- makanan minuman, hukum tata cara Iya, upacara betul. orang Yahudi itu tidak lagi berlaku. Coba kamu Iya. baca Lukas 16 ayat 16. Kamu baca dulu itu. Lagian kamu kalau terlalu pede bahwa hukum Taurat itu bagimu, coba kamu baca Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Hukum itu bagi siapa? Itu bukan bagi orang di luar Yahudi. Itu hanya bagi Yahudi saja. Jadi kalau kita orang di luar Yahudi tetapi merasa paling Yahudi dengan memakai hukum Taurat, kita tidak kita merasa saja itu. Orang Yahudi pun kalau kamu pergi ke Israel sana, mereka tidak akan bebankan kamu hukum Taurat. Karena itu bukan hak kita, itu punya mereka saja. Jadi jangan merasa lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Begitu. Gitu ya. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Coba kamu baca. Hukum itu diberikan bagi siapa? Dan ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain. Jadi jangan kita merasa lebih Yahudi dari Yahudi. Kayak gitu ya. Lagian para rasul sudah jelas kok mengapa mengatakan semuanya itu baik bagi kita. Oke ya. Oke. Silakan Ogi. Shalom Kak. Ya, shalom. Silakan. Kalau orang, apakah Tuhannya orang Islam sama Kristen itu sama? Kalau maksudnya kita ditanya gitu, gimana Kak? Tidak sama. Sesembahan mereka dengan sesembahan kita itu tidak sama. Sesembahan kita adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sesembahan mereka bukan itu. Sesembahan mereka itu diperkenalkan di tanah Arab. Sedangkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah menyatakan dirinya kepada bangsa Arab. Kristuslah yang ya. Jadi kalau ditanya gitu, gimana ya kita masuk ke mereka gitu Kak? Maksudnya untuk mengenalkan gitu Kak. Ya kamu perkenalkan saja Allah yang benar. Coba kamu ketika orang Israel itu menyembah sapi-sapi, patung lembu emas itu. Apakah lembu itu sama dengan Allahnya yang benar? Kan tidak. Itu kan berhala mereka. Dengan dewa-dewa Yunani, Allah-Allahnya orang Yunani. Apakah sama? Kan tidak. Makanya Tuhan berkata dalam hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain selain daripada Allahku, selain daripada aku. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain selain daripadaku. Nah, aku itu Allah yang bagaimana? Allah yang menyatakan dirinya melalui firman-Nya ke dunia, yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Sedangkan yang sono itu tidak kenal Yesus. Mereka tidak tahu Bapa itu siapa. Ya berarti sesembahan mereka beda dong. Itu Allah-Allah lain.
bukan Allah yang benar dalam pemahaman iman kita. Begitu saja, gitu loh. Loh, Jadi terus tidak kalau sama. mereka bilang lah gitu, ini Islam ini agama apa? Kalau mereka tanya gitu kan, mereka punya Ya kan pikiran saya kalau tidak tahu lah itu agama apa ya. Agama mereka ya agama mereka. Bagi kita tidak tahu mereka agama apa. Tapi kalau mereka mengklaim apapun ya sudah. Kan klaim mereka itu kan hak mereka. Tapi kalau klaim itu disangkut-sangkutkan sama kita berhak membantah. Jadi biarkanlah kamu mengklaim independen sesuai dengan imanmu. Nggak perlu sangkut pautkan iman kita. Gitu loh. Jadi biarlah mereka mengklaim apapun yang mau mereka klaim ya silakan saja. Tapi jangan sampai bawa-bawa kekristenan lah, bawa-bawa Yesus kita lah. Kan mereka nggak kenal Yesus kita. Mereka nggak tahu Allah kita itu siapa, mereka nggak tahu itu. Gitu. Karena zamannya itu beda sekali. Gitu. Jadi nggak sama. jadi kalau nginjil ya udah pokoknya di Kristen gitu aja ya Kak ya. Bagaimana? Kalau nginjil jadi tentang agama kita gitu aja, berarti tentang Tuhan Ya, Yesus kalau gitu kamu aja. menginjil orang, kamu beritakan kerajaan Allah di dalam Kristus. Itu kerajaan Allah yang benar. Jadi penginjilan itu tuh kita tidak boleh menyamakan Allah yang benar itu dengan Allah-Allah lain, itu nggak boleh. Katakan saja bahwa ya kamu memiliki kekeliruan dalam memahami Allah yang benar. Allah itu begini. Allah itu memang hanya satu. Ya, hanya satu yang benar. Tetapi kan orang-orang kan membuat Allah mereka sendiri. Yang satu itu hanya satu yang benar. Tapi yang lain kan buat Allah-Allahnya versi sendiri. Begitu. Gitu. Dan bagi kita yang benar itu adalah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Bapa kita, yang memberikan penggenapan atas segala sesuatu. Begitu. Loh, terus itu gimana kalau misalnya mereka menyanggah, maksudnya ada di konten di medsos itu tambah apa ya, maksudnya bilang kalau Tuhan Yesus itu Alkitab itu cuman saduran dari kitab lain, itu gimana Kak? Siapa bilang saduran? Saduran buktinya apa? Ayo. Saduran buktinya apa? Sekarang saya tanya. Septuaginta itu yang make Septuaginta itu siapa? Yesus pakai Septuaginta. Masora itu baru datang di abad ke-10. Septuaginta sebelum Yesus sudah selesai. Orang Yahudi modern sekarang kan bilang Septuaginta buatan orang Kristen. Karena nubuatan Yesus banyak di Septuaginta. Padahal itu buatan orang Yahudi di Alexandria. Gitu loh. Kalau dikatakan menyadur, umat gereja pertama kali yang dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Kristus di Yerusalem, ketika mereka beribadah di sinagoga-sinagoga Kristen, itu pakai apa? Ada nggak Yahudi saat itu protes? Murid-murid Yesus yang mengutip Septuaginta atau Perjanjian Lama kan orang Yahudi juga. Begitu loh. Jadi apa yang disadur? Saya penasaran itu. Yang disadur itu apa? Gitu. Yang di sinagoga dia apa Kak? Yang anak murid-murid Tuhan Yesus? Septuaginta. Oh iya. Coba kamu tanya. Yang disadur tuh apa sih gitu? Kalau mereka tuduh, kalian kan ambilnya kitab Yahudi. Coba kamu tanya dulu. Oh, kitab Yahudi itu yang mana? Masorah. Masorah itu abad keberapa? Naskah Aleppo dan Leningrad itu abad keberapa? Kanonisasi kitab suci Kristen oleh gereja Katolik itu abad keberapa? Coba tanyain dulu sama mereka. Gitu. Iya. Alkitab kita itu sudah selesai dikanonkan oleh gereja Katolik. Baru Kodeks Leningrad, Aleppo, naskah Masorah itu baru lahir. Belum lahir malah. Gitu. Jadi yang nyadur siapa? Gitu loh. Yang nyontek siapa? Gitu. Ya. Iya.
Oke Pak, terima kasih. Iya, kadang nuduh-nuduh tapi tak bertanggung jawab. Saya kasihan sekali dengan yang begitu. Gitu ya. Entah apa yang dicontek. Aduh, oke. Ada lagi mau kamu tanya, Ogi? Ya, belum terpikirkan Kak. Belum ya. Oke, nanti kamu naik lagi ya. Nah ya. Ya. Gitu. Jadi orang Kristen tuh kalian gak perlu goyah kalau dituduh yang aneh-aneh. Kalian bukannya tidak tahu, cuma kalian belum tahu saja. Makanya kita belajar gitu loh, belajar bareng-bareng biar tahu tuduhan-tuduhan liar itu tuh menjawabnya bagaimana. Gitu. Gitu. Jadi kalau dituduh kita sadur-sadur kitab suci umat orang lain, loh, yang make itu duluan siapa? Gitu. Masora itu baru datang kapan? Kanonisasi kitab suci sama gereja Katolik itu kapan? Gitu loh. 700 tahun bedanya. Nah, Yahudi Rabinik oleh Rabi Akiva itu di abad pertengahan itu baru ada Masora. Lah kita ada aja. Era bapak-bapak apostolik aja sudah ada. Aduh. Ada ya, aneh sekali pertanyaannya. Nyadur. Aduh. Jangan begitu santai saja. Ya, silakan nih keren. Ya, terima kasih banyak Kakak Ilya. Salam sebelum Ya, salam. ya, puji Tuhan Kakak Ilya. Saya mau ingin bertanya cuma satu hal saja untuk pribadi saya sendiri Kak Ilya. Kak Ilya, saya ini kan belum CD. Ya. Tapi saya sering sering naik mimbar lalu mewartakan Injil Tuhan lah begitu. Apakah itu ada pertentangan di antara kita sebagai umat Kristen atau tidak itu Kak Ilya? Kenapa kamu belum naik CD? Jujurlah Ilya, saya belum CD, jujur. Ya kenapa? Ya, itu pun saya pun juga tidak tahu dari pribadi saya juga. Lalu kalau kamu belum yakin dengan pribadimu, kenapa kamu naik mimbar? Ya, itulah jujurlah Kak Ilya, bukan dalam arti ini Kak Ilya. Itulah saya ingin bertanya karena begini Kak Ilya. Karena di dalam kan jujurlah saya kan ada merantau. Jadi di lokasi kami sendiri ini karena kami ada membangun sebuah gereja. Lalu yang berani untuk memimpin itu kan tidak ada. Bukan tidak ada, tapi tidak ada yang berani. Jadi itulah saya mengambil alih lalu saya sendiri yang memimpin gereja itu. Apakah itu ada bertentangan atau tidak itu Kak Ilya? Iya. Gini bro, orang yang diberi kuasa itu adalah orang yang dibaptis. Kalau orang yang dibaptis itu diberi kuasa. Kamu memang sudah dibaptis, tapi kamu belum konfirmasi baptisan itu dengan CD. Artinya kamu harus mengakui iman atas baptisan yang kamu terima itu. Jadi kamu naik CD dulu, biar kamu bisa bawa orang. Gitu. Itu perlu sekali. Tapi apakah salah yang saya lakukan? Itu tidak salah, itu baik. Tetapi alangkah lebih baik gitu loh. Bukan masalah salah dan benar, tapi alangkah lebih baik begitu. Jadi kalau bisa kamu segera naik CD, konfirmasi baptisan yang telah kamu terima, baru kamu mengajar orang. Naik CD mengajar di mimbar. Gitu. Ya. Ya, terima kasih. Kamu perlu lakukan itu. Tapi yang kamu lakukan misalnya kamu kan di komunitas gitu kan, mimpin berbicara firman Tuhan, nggak apa-apa. Sebagai saudara seiman itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih serius, ya kamu perlu konfirmasi iman kamu itu gitu. Agar kamu sendiri kokoh dulu, baru yang lain gitu. Ya. Ya Kak Ilya. Oke. Terima kasih banyak. Salam, Tuhan Yesus memberkati Kak Ilya. Memberkati, semangat ya bro ya.